Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Video ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya, masih seputar program hamil. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like dulu videonya, subscribe dulu channelnya ya, supaya aku lebih semangat lagi membuat videonya. Jangan berlama-lama, mari kita mulai. Jadi teman-teman, setelah pertemuan ketiga itu aku ke dokter kandungan. Qadarullah aku masih menstruasi di bulan berikutnya. Jadi aku sama suami mutusin buat stop dulu ke dokternya. Jadi atau nggak lanjutin dulu programnya. Tapi setelah 2 bulan berlalu, masih ya aku tiap bulan menstruasi. Akhirnya aku mau mulai lagi nih program hamil, tapi aku pengen ganti dokter. Ini juga salah satu dokter rekomendasi dari kakak aku, salah satu dokter yang udah dari zaman kakak aku juga sampai sekarang itu terkenal kata dia, dan banyak juga yang udah berhasil. Jadi aku ikhtiar juga nyari opsi lain gitu kan, mungkin ini kayak gitu, apa salahnya buat dicoba kayak gitu. Nah, sebelum aku mutusin buat datang ke dokter itu, suami aku tuh udah pengen banget dia analisis sperma, apakah ada masalah enggak di spermanya dia. Kan suami aku tahu kan hasil kondisi rahim sama sel telur aku itu nggak apa-apa, jadi dia pengen, oh aku juga pengen gitu, pengen dicek apakah mungkin aku bermasalah atau ada faktor lain kayak gitu. Makanya suami aku mutusin buat cek analisis sperma. Nanti untuk detailnya bagaimana sih tahapan-tahapan untuk analisis sperma, nanti video terpisah ya bareng suami aku, karena biar dia yang jelasin kayak gitu. Nah, di sini aku langsung aja ya, ini aku bawa hasil cek analisis spermanya itu dari lab, langsung aku bawa ke dokter. Ini dokter aku yang baru. Akhirnya datanglah aku ke dokter itu pas hari kelima haid. Pas banget itu aku lagi haid hari kelima. Sambil bawa hasil rekam medis aku, promil aku di rumah sakit sebelumnya, dan bawa hasil cek analisis sperma suami aku. Seperti biasa, di situ daftar dulu, dicek tensi darah, berat badan, dan lain-lain. Sampai akhirnya aku dipanggil masuk ke ruangan dokternya. Nah, di sini tuh dokternya yang baru ini bener-bener tegas, cepat, harus jelas gitu. Apa yang aku omongin itu jelas, jangan anak ini itu kayak gitu. Udah tuh kan aku jelasin nih hasil rekam medis aku di rumah sakit sebelumnya, hasil telur ini, USG ini itu aku jelasin. Terus aku kasihin cek hasil analisis spermanya. Kata dokter, dengan hasil cek lab itu suami aku harusnya bisa bikin aku hamil, tapi kenyataannya belum bisa. Kenapa? Kayak gitu. Setelah dibaca hasil cek analisis spermanya, aku juga di USG lagi. Udah USG, dokternya juga bilang di situ ternyata emang benar rahim ibu emang nggak ada masalah, nggak ada kista, nggak ada kanker, nggak ada, bentuknya juga normal, alhamdulillah nggak ada masalah. Habis itu konsul lagi, aku dirujuk untuk melakukan tindakan HSG di rumah sakit. Waktu itu aku di rumah sakit Bayu Karta Karawang. Pas aku dengar kata HSG, yang ada di pikiran aku itu, selama ini cari-cari juga di YouTube ya, apa sih bagaimana program hamil, terus bagaimana rasanya HSG itu apa. Feeling sih aku bakalan tes HSG, ternyata benar. Pas ke dokter aku dirujuk untuk melakukan tindakan HSG. Di pertemuan pertama dengan dokter baru aku ini, aku diresepin vitamin, suami aku juga diresepin vitamin, dan kurang lebih biayanya itu sekitar 685.000 waktu itu. Sama semuanya lah, include semua biaya. Setelah ambil resep, terus bayar, udah aku pulang dari dokter kandungan itu, aku langsung pergi ke rumah sakit karena kata dokternya gak bisa dadakan, harus daftarnya tuh dari sekarang. Ya udah aku langsung kan ke rumah sakit Bayu Karta waktu itu sama suami aku. Nah, dari situ aku langsung ke bagian radiologi. Bagian radiologi itu aku kasihin kan surat rujuknya dari dokter aku, terus ya dia baca. Habis itu dia kasih tahu sekitar hari Sabtu dan maksimal hari Senin. Karena hari Minggu itu nggak ada tindakan HSG di rumah sakit Bayu Karta. Aku ya udah buat hari Sabtu aja, kebetulan kan suami juga libur kan kalau hari Sabtu. Syaratnya itu aku harus puasa berhubungan badan sampai hari HSG. Jadi jangan ada sperma yang masuk kayak gitu, karena kan HSG itu fungsinya untuk mengecek saluran tuba palovi kita dan kondisi rahim kita dari dalam.
Hari terus berganti, aku semakin deg-degan, malah malamnya itu aku benar-benar gak bisa tidur, rasanya gak karu-karuan. Soalnya ada yang bilang kan HSG itu sakit, katanya mules, pusing, mual, bahkan sampai ada yang pingsan. Duh, gimana ya, aku juga takut, tapi suami aku selalu nguatin, katanya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak sakit. Ini salah satu tahapan yang harus aku laluin untuk perjuangan aku ini untuk mendapatkan garis 2. Aku jadwalnya itu HSG jam 11 siang. Dari setengah 11 aku udah ada di rumah sakit, aku daftar. Habis daftar udah nunggu, ternyata pasiennya itu ada 2 orang dan aku kebagian nomor 2. Sebelum masuk ke ruang HSG itu, aku sama si mbaknya yang satu lagi itu aku dijelasin sama perawatnya bahwa HSG ini nanti tindakannya ini bakal nyemprotin cairan ke saluran rahim kita. Jadi katanya bakal dikasih dulu obat, namanya itu skin test. Jadi kita alergi apa enggak sama obat yang nanti bakalan disemprotin ke saluran rahim kita. Karena katanya kalau misalkan kita alergi itu bisa menyebabkan sakit lah atau bahkan kematian katanya. Jadi tapi di situ suami aku benar-benar nguatin aku. Kata dia, jangan takut, nggak apa-apa, kamu bisa, kamu kuat, kamu hebat kayak gitu. Ya udah, akhirnya nama aku dipanggil, bismillah aku masuk dengan rasa dagdikduk gak karuan, tapi tetap berusaha tegar kayak gitu. Waktu itu aku disuruh ngisi pernyataan kayak gitu, biodata, nama-nama, berarti setuju akan tindakan HSG kayak gitu. Pas udah ngisi pernyataan itu, dokternya datang, terus dipanggil lah mbak-mbak sebelum dia masuk. Kayaknya sebentar deh, nggak ada sih 20 menit kayaknya, nggak nyampe, dia keluar. Nangis dong dia keluar. Pas aku lihat dia nangis keluar dari ruangan HSG, aku makin deg. Diapain di dalam, kok dia sampai keluar nangis, aduh pegang perut, aduh sakit, kata dia. Sakit nangis ke suaminya. Di saat itu aku aduh gimana ini, sakit, aku kayak mau pulang, udah nggak mau. Pas masuk, aku sama susternya itu langsung dikasih baju, suruh ganti baju pakai kimono rumah sakit kayak gitu. Pokoknya celana semua dilepas, kalau baju nggak apa-apa, sama kerudung nggak dilepas, sama masker nggak dilepas. Habis itu aku langsung lah ke kamar mandinya. Ya udah, aku langsung ganti baju. Terus aku disuruh nunggu dulu, duduk dulu di tempat tidur, tapi kayak mesin fotokopian kayak gitu loh, kayak scanan gitu, kayak tapi gede gitu setempat tidur. Ini kurang lebih tempat tidurnya kayak gini. Habis itu susternya datang, katanya mau cek atau alergi kita terhadap obat kayak gitu. Ya udah, aku disuntikan di tangan, lumayan kayak digigit semut lah rasanya ya. Udah, ternyata nggak ada reaksi, artinya aku nggak ada alergi sama obat yang nanti bakalan disemprotin ke saluran rahim aku. Gak lama kemudian dokternya datang, semakin aku takut pas lihat dokter. Rasanya tuh aduh ini gimana, sakit enggak. Akhirnya aku disuruh tiduran, terus ya udah tuh relax, terus kaki aku diangkat kayak mau ngelahirin gitu ya posisinya. Terus aku nanya, dok, sakit gak sih? Aku bilang gitu. Enggak sakit. Nah, pertama itu yang dipasang itu alat namanya spekulum. Bentuknya kayak gini. Atau sering biasa disebut dengan cocor bebek. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh fungsinya buat ngebuka vagina kita, biar nanti si suntikannya itu bisa masuk ke saluran rahim kita. Ini ada bautnya, udah dikencengin kayak gitu biar kebuka. Udah kebuka, aku ngerasainnya sih kayak dimasukin kawat, bukan kawat ya, apa kayak selang kecil, kateter kali namanya ya, kateter dimasukin. Terus udah dimasukin itu, spekulumnya dibuka. Nah pas spekulum dibuka tuh rasanya yang tadinya nggak nyaman langsung biasa aja sih, cuman kayak ada, makan masih ada selang ya. Habis spekulumnya dilepas, aku disuruh mundur untuk tiduran lurus, kaki aku dilurusin gitu. Pas itu bilang dokternya, bu, mau saya masukin ya obatnya, tahan aja, nggak sakit tapi mules, rasanya kayak haid, kata dia gitu, kayak haid. Iya dok, udah siap. Udah langsung disemprot. Rasanya mantap. Iya sih, nggak sakit, cuman rasanya itu kayak haid hari pertama tapi dikali 7 kali lipat rasanya pas haid. Mulesnya itu bener-bener kayak mulus banget. Habis itu dokternya langsung masuk ke ruang sen kali ya, ke ruang rongsennya buat motok. Tapi di situ masih ada suster. Nah aku nanya-nanya sambil aku sakit perut, ngerasain sakit, aku sambil ngobrol gitu sama susternya biar nggak kaku lah. Aku bilang gini, suster,
ini rasanya kali ya kalau mules mau ngelahirin, kata aku gitu ya. Kata susternya, ibu masih bisa ngobrol, nggak kayak ibu sebelumnya. Kata yang sebelumnya, sebelum ibu tuh dia malah pas disemprot langsung nangis. Aku juga sakit sih, ngerasain sakit banget kayak gitulah, lebih-lebih dari haid. Tapi alhamdulillahnya aku masih bisa nahan kayak gitu. Aku nggak ada yang gimana-gimana kayak gitu sakitnya, ya biasalah, masih bisa aku lewatin. Nah habis itu dokternya balik lagi, udah di fotonya berhasil, bagus, nggak usah diulang. Nah ini baru bagian yang kedua, disemprot lagi yang kedua. Dan yang kedua itu rasanya lebih sakit dari yang pertama disemprotin itu. Nah habis disemprotin yang kedua itu, aku kayak agak gerak itu kakinya, tapi kan dokter jangan gerak, nanti takutnya nggak bisa keluar lagi si kateternya. Berusaha buat tenang lah, ngatur nafas kayak gitu. Akhirnya udah, kata dokternya kalau aku nggak gerak-gerak pas di fotonya atau hasil foto rongsennya bagus, aku nggak usah ulangi lagi semprot cairannya. Kalau misalkan aku nakal atau gerak-gerak, nanti bakal disemprot lagi jadi 3 kali. Ya udah, aku kan walaupun sakit aku berusaha buat nahan gimana caranya supaya aku nggak disemprotin lagi. Itu udah foto yang kedua, kata dokter alhamdulillah juga hasil fotonya bagus. Akhirnya dokter lepas kateternya, aku disuruh ke toilet buat bersihin sisa-sisa cairannya, terus baru balik lagi, tiduran lagi, terus dipoto rongsen lagi, tapi nggak dikasih obat apa-apa, itu cuma dipoto rongsen doang sambil tiduran gitu. Habis itu udah aku disuruh pakai pembalut karena kata dokter kalau ada pendarahan selama 3 hari itu kayak haid atau flek-flek gitu, itu wajar, normal. Tapi kalau misalkan sakit banget nggak nahan, boleh minum painkiller. Itu aku keluar, suami aku aja kaget, katanya aku cepet banget keluarnya, katanya nggak nyampe 15 menit aku udah keluar. Habis itu aku udah tuh kan bayar, selesai, pulang, biasa aja, nggak ada yang dirasa, maksudnya normal-normal aja sakitnya kayak gitu. Karena aku juga sebelum tindakan HSG, 1 jam sebelum tindakan HSG itu aku minum painkiller. Sesampainya di rumah, sehabis HSG itu aku masih aman-aman aja, biasa aja, nggak ada yang dirasa. Tapi pas asarnya itu, setelah asar itu, aku ngerasain perut aku kram bukan main, bener-bener sakit, aku nggak bisa berdiri, sakitnya tuh banget. Bahkan aku duduk tegak aja nggak bisa, saking sakitnya gitu. Setelah minum obat itu, mendingan lagi, udah biasa aja kayak gitu. Terus aku langsung malamnya itu langsung konsultasi lagi ke dokter sambil bawa hasil HSG-nya aku. Ini hasil HSG aku. Di sini diterangin alhamdulillah kesimpulannya itu tuba uterina kanan kiri aku atau saluran tuba fallopi aku dua-duanya kanan kiri itu paten alias nggak tersumbat. Terus vakum uteri tidak tampak kelainan atau normal. Lalu aku bawa hasil HSG ini ke dokter aku, dibaca hasilnya, terus dilihat, kata dokter alhamdulillah hasil tuba fallopi aku nggak ada yang tersumbat, tapi ada tapinya loh, saluran fallopi aku tuh jauh, jadi dia muter-muter gitu di sini nih. Kata dokter itu yang bikin aku susah hamil, sedikit lama hamil, karena saluran tuba fallopi aku tuh jauh ke sel telurnya. Jadi kemungkinan sperma itu belum sampai sel telur udah mati duluan di saluran aku gitu. Tapi kata dokter nggak apa-apa, ini bukan masalah katanya. Aku dikasih vitamin lagi, dan suami aku juga dikasih vitamin. Terus aku sama suami disuruh banyakin makan sayuran, kayak gitu, kacang-kacangan. Pokoknya makanan-makanan yang bisa ngebuat sel telur kualitasnya jadi bagus, bisa memperbagus juga kualitas sperma. Pokoknya makan makanan, gaya-gaya hidupnya harus bener-bener diubah. Kayak habis itu udah deh aku pulang. Nah sekarang aku bener-bener fokusin aja buat menjaga diri aku biar sel telur aku bagus, biar suami aku juga biar sel spermanya bagus, biar kualitasnya bagus kayak gitu. Nah untuk pengalaman HSG sendiri teman-teman beda-beda ya yang dirasainnya. Ada yang demam besok harinya, tapi alhamdulillah reaksi di aku itu cuman mules, sama abis HSG itu siang aman-aman aja. Nah pas sorenya aku kembali mules, tapi minum obat sekali painkiller aja udah alhamdulillah udah sembuh, sampai sekarang nggak ada kerasa lagi. So buat teman-teman yang mau cek HSG gak usah takut, gak usah takut lah, intinya gak usah mikirin yang gimana-gimana. Kata dokter kalau kita nyari relax malah gak akan kerasa sakit. Pokoknya pas disemprotin cairannya itu bener-bener atur nafas, tarik nafas, keluarin nafas, tenang kayak gitu. Insya Allah nggak bakalan gimana-gimana. Malah kalau kita motah, kalau kita kaget kayak itu, kalau kita ketakutan, malah nanti
jadi kaku gitu, jadi otot-ototnya kaku, nanti malah kita disemprot cairannya itu lebih banyak gitu teman-teman. Saran dari aku sih yang pertama itu kita harus relax, gak usah takut karena ini salah satu perjalanan kita, salah satu ikhtiar kita. Pokoknya bayangin aja yang indah-indahnya, bayangin aja setelah HSG aku hamil gitu, bayangin aja setelah HSG aku nanti bakalan punya anak kayak gitu, pasti nanti nggak bakalan ada rasa takut-takut lagi ya. Oh iya, untuk biaya HSG di Rumah Sakit Bayukarta Karawang itu harganya 1.300.000, semua nggak ada biaya lain-lain lagi. Dan aku nggak dikasih obat apa-apa, cuman ada tindakan HSG aja, itu biayanya 1.300.000. Cukup sekian ya video dari aku. Semoga sekali lagi, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pejuang garis 2, dan semoga ada gambaran buat teman-teman yang mau HSG juga. Gak usah takut, kita harus tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.